Perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman itu terlihat pada solatnya. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salat. Karena itulah solat pun disebut dalam Quran dengan kata iman. Sekali di Quran disebutkan solat dengan nama iman. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143, ketika sampai ke menjelang ujung ayatnya, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di situ salat disebut dengan iman. Karena itulah pembuktian takwa pertama, kalimat takwa dan derivasinya disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Pemiliknya disebut dengan taqi, jamaknya disebut dengan muttaqin atau muttaqun. Nah, ketika menyebutkan pemilik takwa dalam bentuk jamak itu, maka ciri khas pertamanya pembuktian iman lewat salat. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Ayat 3 pakai alladzina yu'minuna bil ghaib lalu wa yuqimunas shalah. Nah, ini dievaluasi. Jangan-jangan selama sepekan ke belakang ada salat yang belum tertunaikan dengan baik. Apalagi mengaku beriman tapi tidak salat. Maka dipertanyakan keimanannya nanti. Katanya beriman, pembuktiannya mana? Nah, ini konsep dasar, ya, konsep dasar. Kalau sudah mengaku beriman, yakin dengan Allah, yakin dengan Islam, mesti ada pembuktian. Maka pembuktian pertama, menjaga kepatuhan dan pengabdiannya kepada Allah dan punya hubungan baik dengan Allah. Ini bentuk syahadat yang pertama dalam hal perwujudannya. Jadi ketika Anda beriman, saya beriman, kita beriman, kan mengatakan kalimat iman pembuka itu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kata Allah di situ itu punya dua makna. Satu bermakna uluhiyah, menetapkan ketuhanan hanya pada Allah saja dan menafikan yang lain. Makanya la pertamanya itu menunjuk pada nafi, illanya isbat. Paham? Tidak. Nafi meniadakan sama sekali, isbat menetapkan satu yang itu. Jadi ketika mengatakan asyhadu alla la ilaha, menafikan semua. Illa menetapkan, ya, selain yang dinafikan itu tetapkan ini saja. Illallah, hanya Allah. Jadi kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, artinya komitmen menetapkan Allah saja sebagai Tuhan dan menepikan atau menafikan yang lain. Yang kedua, kata Allah itu bermakna al-ma'budul haq, yang disembah itu saja. Jadi kalau sudah meyakini Allah Tuhan, beriman tanpa ragu, pembuktiannya apa? Maka ma'budul haq, kita sebagai hamba, abid, sembah. Buktikan itu. Nah, lewat apa itu? Itulah yang dimaksud dengan perintah salat. Ada di mana urutan ini ditemukan? Tafsir syahadat bersambung dengan ketuhanan, bersambung ibadah ke salat. Itu ada di Quran surah 20 Thaha di ayat ke-14. Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana. Itu uluhiyahnya. Fa'budni, itu ubudiyahnya. Bagaimana menyembah Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Itu salatnya. Jelas sampai sini? Nah, saat kita menunaikan sholat, itu pembuktian iman. Nah, kata umumnya untuk membuktikan itu disebut dengan takwa namanya. Karena itulah kalau kita mendengar tiap Jumat, misalnya khususnya yang laki-laki saat Jumatan, perwakilan dari keluarga datang, diingatkan dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, disentuh imannya, ya, dan bentuknya jama'. Makanya saat datang Jumat, jangan mewakili diri sendiri saja, itu sebagai perwakilan keluarga. Jadi ketika dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bukan hanya ingat diri. Mungkin andanya iya sholat, andanya ke masjid, lihat istri bagaimana. Bukan istri orang, istri Anda. Hah? Ya, halo? Ya kan? Lihat anak bagaimana. Lihat yang di rumah seperti apa. Kan semua pengen ke surga gitu kan? Semua ingin mendapatkan rahmat Allah, semua ingin diberikan solusi. Maka jaga hubungan baik dengan Allah. Bukankah di rumah tangga ingin samara, sakinah, mawaddah dan rahmah? Bukankah ingin kesuksesan dalam pekerjaan? Bukankah ingin harta yang mencukupkan kebahagiaan? Bukankah kita sepakat semua pemiliknya adalah Allah?
Anda menginginkan itu semua, tapi jauh dari Allah. Bagaimana membangun logikanya? Maka jalan yang terbaik dekati Allah. Nah, yang kedua, makna takwa itu bila disebutkan di Quran punya dimensi yang kedua, yaitu membangun hubungan baik dengan sesama makhluk. Puncaknya dengan manusia, karena makhluk itu ada tumbuhan. Makanya banyak hadis yang membimbing kita untuk merawat tumbuhan. Jangan rusak tumbuhan. Dalam keadaan marah pun jangan cabut tanaman sembarangan. Oh, hati-hati, yang lagi marah latihannya sama pohon pisang dipukulin, nggak boleh. Salam dari tanah kusir, misalnya kan. Contoh, ini dalam keadaan perang loh, tingkat tinggi itu dilarang merusak tanaman. Itu Islam tuh sampai seperti itu, masya Allah. Pada hewan, sebentar lagi kan Idul Adha ya, ada hewan disembelih. Kan ada hewan tuh dibagi ke 3 bagian kan. Hewan yang dikonsumsi, hewan yang digunakan untuk membantu dalam hal pekerjaan seperti yang membajak. Yang ketiga, hewan yang digunakan sebagai kenyamanan dalam tatapan yang dipelihara. Ketiga fungsinya, ya kan? Antum kan tidak makan burung kasuari kan? Tapi untuk dilihat kan keindahannya, dengar suaranya. Ada sapi, kerbau yang digunakan untuk membajak, diambil tenaganya. Tapi ada yang dikonsumsi untuk dimakan. Memang diciptakan itu sebagai bagian dari konsumtif. Ibadah hewannya itu senang saat disembelih. Tapi Nabi pun mengatur cara menyembelihnya bagaimana. Sampai ke hewan begitu. Tajamkan pisaunya, bila dijatuhkan, jatuhkan tanpa menyakiti. Ya, saat menajamkan pisau, jauhkan pisau dari hewannya. Jadi nanti kalau mau nyembelih pas Idul Adha jangan sambil main-main. Sebentar ya, cepet kok, insya Allah nih tajam tuh. Ya, nggak boleh. Jadi maksud saya begini, kalau pada tumbuhan dan hewan saja diminta berlaku yang baik, maka bagaimana dengan manusia? Jangan sampai tahajud rajin, tapi pada orang tua masih durhaka. Jangan sampai puasanya nggak tinggal Senin Kamis, taklimnya luar biasa, tapi dengan anak pun belum selesai persoalan, dengan tetangga belum baik gitu. Itu dilihat dan dinilai, dan itu dijadikan oleh Allah bagian dari sifat takwa. Kita ambil contohnya Quran surah ketiga Al-Imran di ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi? Ternyata amalan pertamanya amalan kedua tadi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang gemar berbagi dalam kebaikan antar sesama. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarah. Ini babnya luas. Artinya tidak banyak memprovokasi orang sehingga orang marah. Diprovokasi bisa tenang sehingga mampu memberikan solusi dalam kebaikan. Wal afina anin, membangun kedamaian, tidak senang berselisih, menghadirkan sifat maaf dibandingkan dengan sifat-sifat perselisihan. Wallahu yuhibbul muhsinin, banyak menebar kebaikan. Apa yang kurang baik dalam Islam? Semua baik, makanya disebut Islam. Tuntunannya disebut silmi, hasilnya disebut dengan salam. Orangnya muslim. Jadi kalau orang Islam muslimnya benar, menunaikan petunjuk Islam silminya benar, maka lahir salam. Salam itu kan damai, tenang, sukses, bahagia. Itu salam. Dan di 3 alam, bukan hanya di dunia. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 di ayat yang ke-15. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengevaluasi diri sampai dengan kita berada di duha kali ini. Apakah betul-betul sudah serius meningkatkan takwa supaya kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalimatnya berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih. Jangan terlihat seperti serius di majlis ta'lim, tapi ternyata ketika keluar kembali kepada adatnya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid baik, di luar masjid baik, pulang dari sini yang ada persoalan dengan Allah segera taubati. Sehingga mudah-mudahan saat wafat itu husnul khatimah.